Coba cek email WSK kalian. Oke, jadi ada 29 slide adik-adik. Kalau adik-adik udah lihat sekarang ini ada 29 slide, sementara soalnya itu ada 35, sama seperti pada waktu UTS ya, sama seperti pada waktu UTS. Jadi saya langsung aja bilang sekarang ya. Nanti kalau kalian baca dan kalian tidak mengerti, kalian boleh hubungi saya untuk meminta penjelasan ya. Jadi biar bisa ketemu gitu ya. Kalau saya jelaskan di email mungkin panjang lebar ya. Jadi mungkin kita bisa ketemu dan saya bisa jelaskan pada kalian. Oke, adik-adik, slide pertama itu kan title ya, judul. Nggak ada pertanyaan di situ. Slide kedua itu ada satu pertanyaan. Ini dari bab 8 ya, tentang perintah-perintah input output atau I/O commands. Jadi silakan dipelajari itu masing-masing itu apa itu control, test, read sama write commands, apa pengertiannya ya dari masing-masing itu. Kemudian slide ketiga itu ada satu pertanyaan juga. Oke. Jadi adik-adik pelajari itu apa yang terjadi kalau ada instruksi yang berbasis I/O itu ya. Bagaimana prosesnya terjadi, silakan dipelajari itu. Kalau ada pertanyaan silakan tanya saya. Kemudian slide keempat itu ada satu pertanyaan dari situ. Oke. Dipelajari apa itu kelemahan dari metode I/O terprogram sama instruksi berbasis I/O ya. Kemudian juga adik-adik belajar tentang DMA di situ, Direct Memory Access, apa itu DMA, juga dipelajari, ada di slide ini. Kemudian adik-adik bisa dengar kan suara saya? Bisa, Bu. Oke, baik. Kemudian ini pada slide kelima juga ada satu pertanyaan dari slide 5 ini ya. Kalian ada yang bertanya ya? Oh, maybe join. Oke, jadi pada slide kelima ini kalian pelajari apa itu yang transfer data keluar dan masuk ke dalam sistem komputer ya, komponen-komponen apa aja yang terlibat, kemudian juga komponen-komponen apa aja yang terlibat pada waktu terjadi direct memory access ya. Silakan dipelajari itu. Kemudian slide ke-6 itu ada satu pertanyaan juga di situ. Oke, ini tentang masalah dalam desain mendesain implementasi dari interupsi berbasis I/O ya. Ada dua masalah disebutkan di sini. Pahami itu apa yang dimaksud dengan kedua masalah ini. Kemudian dari slide ke-7 itu ada satu pertanyaan juga. Kalian harus tahu apa itu ISA, Instruction Set Architecture. Kalian harus tahu apa itu ABI, Application Binary Interface. Jadi semua tiga jenis interface ini ya, ISA, ABI, sama API. Kalian harus tahu apa pengertian dari ketiga interface ini yang ada di dalam sistem komputer. Kemudian slide 8 ini ada satu pertanyaan. Oke, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan kernel, apa yang dimaksud dengan bagaimana sistem operasi bekerja ya. Ada di slide ini. Itu kalian harus tahu itu. Kemudian slide nomor 9 itu ada satu pertanyaan dari sini. Kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan monitor di sini, apa yang dimaksud dengan resident monitor di sini. Oke, ini kan tentang tata letak memori ya untuk resident monitor dan juga untuk monitor gitu ya. Jadi kalian pelajari itu maksudnya. Kemudian slide 10 itu ada satu pertanyaan di sini. Kalian harus tahu perbedaan dari alamat logis, alamat fisik, alamat dasar ya. Kemudian slide ke-11 ada satu pertanyaan di sini. Kalian harus tahu pengertian dari segmentasi ya. Keuntungannya juga kalian harus tahu. Kemudian slide ke-12 itu ada satu pertanyaan di sini. Jadi kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan opcode, operation code ya, singkatannya opcode.
Ini jadi semuanya yang ada di bagian bawah ini ya, opcode itu apa, operation code, source operand reference itu apa, result operand reference itu apa, next instruction reference itu apa. Oke, itu semuanya ada di dalam siklus instruksi ya. Pengertiannya itu semuanya kalian harus tahu apa. Kemudian slide 13 itu ada satu pertanyaan di situ. Kalian harus tahu semuanya jenis-jenis operan ini. Oke. Jadi harus hafal jenis-jenis operan yang ada keempat jenis operan dan kalian harus hafal ini. Kemudian slide ke-14 itu ada slide ke-14 ada satu pertanyaan. Oke, ada satu pertanyaan harus tahu dan apa aja yang harus ditentukan dalam transfer data. Oke. Kemudian slide ke-15. Slide ke-15 ada satu pertanyaan di sini. Kalian harus tahu alasan dibutuhkannya operasi transfer of control ya. Dan juga bullet point yang kedua ini. Apa aja jenis perpindahan pengontrolan yang sering digunakan ya di dalam set instruksi atau instruction sets. Oke. Kemudian slide ke-16 ada satu pertanyaan di sini. Kalian harus tahu alasan utama penggunaan procedure ya dan juga dua instruksi dasar dalam procedure call. Oke. Kalian harus tahu ini yang pertama juga apa itu yang dimaksud dengan procedure call itu. Oke. Kemudian slide ke-17 ada dua pertanyaan dari slide ke-17 di sini. Oke. Jadi harus tahu mode instruksi itu mode pengalamatan itu apa aja. Oke. Kemudian kalian juga harus tahu principal advantage-nya. Oke. Jadi ada dua kolom yang kalian harus tahu di sini, mode pengalamatan dan principal advantage-nya. Oke. Atau keutamaan keuntungan utama dari mode pengalamatan tertentu. Oke. Kemudian di slide 18, jadi ada dua pertanyaan dari slide 17, oke. Slide 18 ada satu pertanyaan. Oke. Jadi format instruksi itu menentukan apa, kalian harus tahu apa aja yang harus disertakan di dalam suatu format instruksi. Oke. Kemudian ini dalam suatu format instruksi itu bisa punya lebih dari satu format atau enggak, oke? Dalam satu set instruksi itu bisa terdapat lebih dari satu jenis format instruksi atau enggak, itu kalian harus tahu ketiga hal ini, oke? Kemudian slide 19 itu ada satu pertanyaan dari sini, ini slide 19 di sini ya. Kalian harus tahu ini dia bullet point yang pertama, kalian harus tahu apa saja yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Oke, panjang instruksi itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apa aja. Oke. Kemudian kalian juga harus tahu berapa biasanya panjang instruksi tersebut. Oke. Kemudian panjang instruksi itu harus sama dengan apa. Oke. Itu juga kalian harus tahu. Pokoknya basically apa yang ada di dalam slide ini. Kemudian slide 20 itu ada satu pertanyaan dari slide 20. Oke. Kalian harus tahu faktor-faktor ini semuanya. Oke, yang menentukan pengalokasian bit dalam pengalamatan. Jadi keenam faktor ini kalian harus tahu. Slide 21 itu ada satu pertanyaan. Oke, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan general purpose register, data register, address register, sama condition codes register. Oke, dan ini juga ada penjelasannya ada dalam kotak ini dan juga ada di bawah sini. Oke. Oke, jadi yang di kotak ini nggak bisa saya edit kalau nggak salah saya. Oh bisa ya, saya lupa. Tapi pokoknya ini saya jelaskan juga di bawah sini. Oke. Kemudian slide 22 itu ada dua pertanyaan dari slide 22. Oke, ini tentang bermacam CPU registers. Oke, apa itu PC, IR, MAR, MBR. Oke. Jadi ini tentang pengertian dari masing-masing register yang dimiliki oleh CPU atau prosesor. Oke, kalian harus tahu keempatnya ini. Jadi bukan cuma tahu PC,
Tapi PC itu apa? PC itu berisinya apa? IR itu apa dan isinya apa? MAR itu apa dan isinya apa? MBR itu apa dan isinya apa? Harus tahu itu. Ada 2 pertanyaan dari slide ini. Kemudian slide 23, satu pertanyaan di sini. Kalian harus tahu keempat siklus ini. Keempat komponen dari siklus instruksi. Oke, ada fetch, indirect, execute, sama interrupt. Kalian harus tahu keempat-empat ini. Kemudian slide 24, kalian masih bisa mendengarkan saya kan? Masih sih. Oke, good. Sekarang slide ke-24 itu ada satu pertanyaan dari sini. Oke, kalian harus tahu semuanya jenis-jenis hazard yang ada di dalam pipeline. Oke, ada resource, ada data, ada control. Oke, jadi ini harus tahu apa yang dimaksud dengan resource hazard, data hazard, dan control hazard. Oke, itu semua jenis-jenis pipeline hazard yang ada di dalam pipeline. Oke, itu satu pertanyaan dari slide 24. Dari slide 25 itu ada 2 pertanyaan, guys. Oke, 2 pertanyaan. Jadi kalian harus tahu overlapping register window. Kalau ada 2 level, level J sama level J1. Level J itu apa aja registernya, level J1 itu apa aja, J plus 1 itu apa aja registernya, dan kemudian kalau ada overlapping, di mana mereka overlap. Kalian bisa lihat di sini kan, ya overlapping untuk level J, temporary register, level J plus 1, dia parameter registers. Jadi tiap-tiap level tuh harus tahu pengertiannya dari tiap-tiap register itu juga kalian harus tahu. Oke guys, ada 2 pertanyaan dari sini. Slide 25. Kemudian slide 26 juga ada 2 pertanyaan dari sini. Oke, kalian harus tahu pengertian dari apa itu contohnya, maksudnya apa yang dimaksud dengan masing-masing ini ya, karakteristik dari arsitektur RISC ya, Reduced Instruction Set Computer. Oke, jadi dia punya 4 hal ini karakteristiknya. Kemudian kalian harus tahu masing-masing dari karakteristik ini maksudnya apa. Misalnya kalian harus tahu apa itu siklus mesin. Kemudian kalau operasi register ke register itu maksudnya apa, hanya merupakan operasi load sama store maksudnya gitu ya. Jadi konten yang ada di dalam slide 26 ini kalian harus tahu. Oke, ada 2 pertanyaan dari sini. Kemudian slide 27 ada 1 pertanyaan dari sini. Oke, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan arsitektur super skalan dan juga arsitektur super pipeline. Oke, 1 pertanyaan dari slide 27. Kemudian slide 28 ada 2 pertanyaan, guys. Oke, 2 pertanyaan di slide 28. Kalian harus tahu apa yang dimaksud true data dependency, harus tahu apa yang dimaksud dengan procedural dependency, resource, output, sama anti-dependency. Pengertiannya apa? Oke, batasannya atau limitation atau constraint-nya dari parallelism itu ada 5 di sini ya. Dan masing-masing dari 5 ini kalian harus tahu maksudnya apa. Oke, 2 pertanyaan dari slide ini. Slide 29 ini paling banyak, 3 pertanyaan, guys. Oke, 3 pertanyaan. Jadi kalian harus tahu every single thing from this slide. Oke, apa yang dimaksud dengan instruction level parallelism, termasuk apa yang dimaksud dengan operational latency di sini. Oke, kemudian kalian harus tahu machine parallelism. Oke, kemudian hal-hal yang ada di bawah machine parallelism ini kalian juga harus tahu. Oke, ada pertanyaan, guys? Ini udah tinggal 1 menit lagi sebelum kelas kita berakhir. Ada pertanyaan? Saya udah bilang ya, masing-masing slide itu ada berapa pertanyaan untuk final exam atau UAS. Bung, telepon Jet loh, jangan telepon gue bilang. Oke, kalau kalian bisa jawab. Telepon Jet, jangan telepon gue bilang. Menguasai konten slide 29 dengan baik, kalian sudah dapat menjawab 3 pertanyaan dari slide itu. Nih. Oke, ada pertanyaan, guys? Ada? Saya hitung sampai 3 ya.